buat mereka. Yang pasti harus singkat, padat, dan jelas ya. Karena cuma punya waktu 60 detik untuk memaksimalkan setiap jawaban agar apa yang disampaikan menjadi jawaban terbaik untuk mereka semua. Ya, di mana mereka juga sebelumnya 5 pasangan yang terpilih ini sudah dinilai terlebih dahulu ya selama masa pra-karantina, kemudian masa karantina, sehingga diputuskanlah bahwa 5 pasang yang masuk ke babak 5 besar ini memang yang terbaik ya saya. Dari masing-masing kategorinya pasti. Iya, tentu saja karena The memang best of the mereka best. sudah ada penilaian sebelumnya. Ya betul sekali, langsung saja lanjut kita. Baik, langsung saja kita undang untuk finalis Truna yang pertama. Untuk bergabung bersama kami. Truna Angga. Dapat nomor berapa Truna Anda? Nomor 6. Oke, Truna Angga mendapatkan pertanyaan nomor 6 kita. Baik, sudah siap dengan pertanyaan nomor 6? Sudah siap? Pertanyaan nomor 6. Sebagai Duta Wisata Bali, kemampuan berorganisasi dan komunikasi sangat penting. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya hal tersebut melihat paradigma duta wisata hanya sebagai pagar ayu dan penyambut tamu? Dimengerti? Truna Angga jelas dengan pertanyaannya? Silakan kawannya. Jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Hadirin sekalian, waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Apabila saya terpilih menjadi Truna Bali 2016, saya akan melakukan program-program kerja untuk aksi nyata untuk menepis paradigma yang mengatakan duta wisata hanya untuk pagar ayu atau penyambut tamu, dan organisasi atau paguyuban sangatlah penting bagaimana kita bisa menampung aspirasi-aspirasi dan ide-ide untuk membangun khususnya Bali dan pariwisata di Bali. Terima kasih. Luar biasa, boleh bos yang beri. Dan jawaban sangat singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Truna Arta. Pelan tapi pasti ya jawabannya Iya, saya ya. pelan, mengalut tapi pasti. Berarti memang difikirkan dengan matang sebelum Betul. diucapkan. Baik, kita beranjak kepada Teruni selanjutnya, yaitu Teruni Ada. Iya, silakan bergabung bersama kami. Bagaimana perasaannya? Relax ya. Baik, nomor berapa Truni Ada? Oke, Truni Ada mendapatkan pertanyaan nomor 7. Sudah siap mendengar pertanyaan? Baik, pertanyaan nomor 7. Menurut Anda, apa manfaat dari pemberlakuan bebas visa kunjungan bagi Indonesia? Dimengerti? Baik, sekali lagi, menurut Anda, apa manfaat dari pemberlakuan bebas visa kunjungan bagi Indonesia? Bisa dimengerti? Jelas ya? Oke, jawab dengan santai, jelas, dan padat. Hadirin sekalian, 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk menjawab. Menurut saya, bebas visa yang berlaku di Indonesia sangatlah bagus karena hal tersebut dapat menunjang pariwisata, terutama dari visa negara. Terima kasih. Jawabannya singkat, padat, namun jelas ya. Membantu pariwisata di Indonesia dan tentunya menambah devisa negara. Benar Luar biasa. sekali, karena kan kalau kamu datang itu berbelanja Iya ya. benar, pastinya akan banyak income yang masuk juga ke Indonesia. Ya, karena bagaimanapun pemerintah membuat regulasi pasti untuk tujuan positif Betul saja. sekali, singkat, padat, dan jelas. Wah, waktunya masih banyak ya. Pasti banyak sebenarnya. Tidak perlu bertele-tele menjawab. Betul sekali. Baik, kita lanjut ke Teruna selanjutnya. Kita- Kami undang Teruna Linda. Teruna Linda.
Iya. Nomor 8. Oke. Sudah siap? Baik, pertanyaan nomor 8. Apakah yang Anda ketahui mengenai daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai destinasi pariwisata? Bisa dipahami? Dimengerti ya? Langsung saja jawabannya padat, singkat, dan jelas. Hadirin sekalian, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya menjadi destinasi wisata yaitu suatu kawasan geografis yang di dalamnya terdapat suatu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata dan juga fasilitas yang memfasilitasinya dengan baik, dan tentunya terdapat sumber daya manusia yang sadar akan potensi wisatanya. Karena masyarakat yang sadar akan potensi wisatanya akan mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sabta Pesona demi mewujudkan sustainable tourism development agar apa yang kita nikmati saat ini dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang. Bali is the best tourist destination in the world. As young generation of Bali, we must keep and retain our culture and don't forget to preserve and develop it with amazing culture and tourism. Terima kasih. Luar biasa. Pas waktunya ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Truna Lingga. Selamat kembali ke tempat. Selamat kembali ke tempat. Luar biasa. Wow. Kita melangkah ke finalis Truni berikutnya. Kita mengundang untuk bergabung bersama kami Truni Desia. Bagaimana perasaannya? Relax ya. Oke. Dapat nomor berapa? Desia. Mendapat pertanyaan nomor 2. Sudah siap mendengar pertanyaannya? Pertanyaan nomor 2. Pariwisata pada suatu daerah memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Sebagai duta wisata Bali, memiliki kemampuan dalam menganalisa dampak tersebut sangatlah penting. Maka, menurut Anda, apa saja dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi? Bisa dimengerti? Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Langsung saja Truni Desia, jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Hadirin, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, pariwisata tentu akan berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat dan akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain dapat meningkatkan kondisi ekonomi dari masyarakat melalui devisa negaranya. Kemudian manfaat negatifnya, maksud saya dampak negatif dari pariwisata itu sendiri tentunya masuknya kebudayaan asing yang akan terasimilasi di dalam kebudayaan kita. Tetapi itu tentu sangat tergantung dari bagaimana cara kita menanggapinya untuk mampu mensortir dari setiap dampak yang terjadi sehingga kita mampu memanfaatkan dampak positifnya. Karena saya percaya bahwa Bali and its cultures and its tourism is not only about the natural resources but also about how we manage it well. Thank you. Wow, luar biasa sekali. Tepat juga waktunya. Terima kasih Truni Desia. Kami persilakan kembali ke tempat. Luar biasa ya saya ya. Ternyata pintar-pintar sekali ya memang. Tentu saja, karena mereka tidak hanya cantik dan tampan, namun juga memiliki brain dan juga behavior yang tidak perlu kita ragukan lagi ya. 3 B-nya berarti harus seimbang ya, Nita. Iya, betul sekali. Kita beranjak kepada Truna selanjutnya. Kami undang Truna Arta. Arta. Untuk bergabung bersama kami dan menunjukkan nomor pertanyaannya adalah nomor 5. Sudah siap? Baik, untuk pertanyaan nomor 5, mohon disimak baik-baik. Menurut Anda, bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan pariwisata yang terjadi di Bali Utara dan Bali Selatan? Bisa dimengerti? Baik, sekali lagi.
Menurut Anda, bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan pariwisata yang terjadi di Bali Utara dan Bali Selatan? Oke, jelas ya. Langsung saja, turun ke apa? Singkat, padat, dan jelas. Hadirin sekalian, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Cara yang saya lakukan adalah mengajak pemerintah Bali untuk mengatur objek wisata maupun tempat wisata agar terbuat di Bali Utara dan Bali Utara maupun Bali Timur, dan tidak hanya terdapat di Bali Selatan, karena Bali ini memiliki sangat banyak potensi, tidak hanya di Bali Selatan, melainkan di Bali Utara, Timur, dan lainnya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini potensi yang harus dikembangkan ya. Terima kasih. Semata ya. Betul sekali. Silahkan kembali ke tempat turun arta. Berlanjut, kita mengundang finalis Teruni Sukma. Dapat pertanyaan nomor 1. Oke, luar biasa. Pertanyaan nomor 1 ya. Baik, sudah siap Teruni Sukma? Pertanyaan nomor 1. Menurut pendapat Anda sebagai Duta Wisata Bali, apa saja tujuan dari upaya pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau pemerintah? Bisa dipahami? Oke, sudah jelas ya. Teruni Sukma. Singkat, padat, dan jelas. Hadirin sekalian, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pelaksanaan pariwisata bagi suatu wisata konvensi di sini dapat mempengaruhi pemerintah serta dapat mempengaruhi untuk melaksanakan kuantitas serta kualitas agar nantinya kita di sini mampu untuk meningkatkan kualitas negara, devisa negara, serta mampu berkontribusi secara baik bagi sisi tenaga kerja maupun pemerintahan ekonomi global. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Teruni Sukma. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, harus meningkatkan semuanya ya. Benar, Tidak hanya dari semua sektor. segi pendapatan, namun juga dari segi tenaga kerja ya. Dan juga ekonomi global pasti. Betul sekali, apalagi masuknya ya. Betul. Kita lanjut ke mengundang finalis Teruna berikutnya yang masuk 5 besar, yaitu ada Teruna Bram. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Nomor berapa Teruna Bram? Nomor 4. Sudah siap? Pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda ketahui mengenai daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata? Sudah jelas ya pertanyaannya ya, Teruna Bram? Sudah jelas. Langsung saja, singkat, padat, dan jelas. Hadirin 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Om Swastiastu. Daerah tujuan wisata atau daerah destinasi wisata merupakan suatu daerah geografis yang di dalamnya terdapat wilayah administratif yang memiliki potensi wisata, objek wisata, fasilitas administratif atau fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata penunjang dari destinasi pariwisata tersebut yang secara bersinergi masyarakat dan wisatawan saling berinteraksi untuk meningkatkan pariwisata di daerah tersebut. Terima kasih. Wow, lantang, tegas, padat, dan jelas sekali. Terima kasih Teruna Bram. Cocok ya sebagai Teruna dari The Best Intelligentsia ya. Betul sekali. Kita lanjut ke Teruni, berikutnya ada Teruni Nadia. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Mendapatkan pertanyaan dengan nomor 3. Sudah siap? Pertanyaan nomor 3. Sebagai Duta Wisata Bali, kemampuan berorganisasi dan komunikasi sangat penting. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya hal tersebut, melihat paradigma Duta Wisata hanya sebagai pagar ayu dan penyambut tamu? Sudah jelas ya? Baik,
Hadirin sekalian, langsung saja 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi sangatlah penting bagi kami para duta wisata. Karena kami para duta wisata bukan hanyalah semata-mata sebagai pagar ayu dan pagar bagus. Kami adalah para pemuda yang mampu aktif ikut membangun kemajuan pariwisata di Bali ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Teruni Nadia. Baik, kita lanjut ke runde selanjutnya. Yang terakhir, yaitu kami mengundang Teruna Arjun untuk bergabung bersama kami. Ya, bagaimana perasaannya? Relax. Nah, Astungkara ya. Nomornya berapa? Nomor 9. Nomor 9. Siap? Pertanyaan nomor 9. Sebagai generasi muda, apa pendapat Anda terhadap maraknya negara lain yang mengklaim kebudayaan Indonesia dan bagaimanakah cara untuk menanggulanginya? Dimengerti? Sudah jelas ya, Teruna Arjun. Sudah. Jawaban singkat, padat dan jelas. Hadirin, langsung saja 60 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, hal tersebut merupakan tindakan yang negatif dan saya sebagai duta wisata Provinsi Bali akan mengajak generasi muda Bali dengan tiga cara yang saya sebutkan, yaitu the tription, yaitu 3 action. Yang pertama, saya akan mengevaluasi seberapa besar generasi muda, pengetahuan generasi muda tentang budaya yang dimiliki. Yang kedua, saya akan mengedukasi betapa pentingnya melestarikan kebudayaan lewat seminar maupun media sosial. Dan yang terakhir, saya akan mengevolusi pemikiran generasi muda Bali betapa pentingnya melestarikan kebudayaan. Yening tusing irangga si Romale. Angge suksema. Luar biasa. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya ya. Dengan menggunakan bahasa Bali untuk menunjukkan bahwa memang kita sebagai pemuda dan pemudi Bali harus mencintai terlebih dahulu bahasa kita, Betul bahasa sekali. Bali. Harus ajak dan budaya Bali. Jadi tusing irangga si Romale. Boleh. Lanjut ke Teruni yang berikutnya, yang terakhir kita mengundang Teruni Santi. Baik, Teruni Santi, bagaimana perasaannya? Sudah relax ya, luar biasa. Dapat nomor berapa Teruni Santi? Nomor 10. Sudah siap dengan pertanyaannya? Baik, pertanyaan untuk nomor 10. Mohon disimak baik-baik. Bali terkenal dengan pariwisatanya yang menjadi sumber pendapatan penduduknya. Menurut Anda, adakah potensi lain yang dimiliki oleh Bali selain pariwisata? Jelaskan. Jelas ya dengan pertanyaannya. Langsung saja Teruni Santi, singkat, padat dan jelas. Hadirin, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, potensi selain pariwisata yang ada di Bali adalah kesenian, kerajinan tangan, kemudian SDM yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Saya yakin SDM yang ada di Bali mampu bersaing di internasional karena Bali setiap bekerja selalu melakukan dengan tulus. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Bali akan bermanfaat bagi kita semua sesuai dengan Trihite Karani. Terima kasih. Luar biasa, kami persilakan kembali ke tempat. Ya. Ya, dengan jawaban dari Teruni Santi tadi otomatis mengakhiri sisi tanya jawab ya untuk 5 besar kali ini. Betul sekali. Boleh kita rakain musuhan? Ya, lebih berdempet sedikit ya. Ya luar biasa, boleh kasih plus yang mulia sekali lagi terlebih dahulu untuk session
tanya jawab dari 5 besar sekaligus kita untuk Bali 2016. Untuk itu, hadirin sekali lagi berikan applause yang meriah. Inilah dia 5 besar Turnamen di Bali 2016. Kita punya siapa aja kita? Kalau kita bilang terlalu banyak ya, sangat banyak sekali yang mendukung terselenggaranya pemilihan Turnamen di Bali 2016 ini ya. Karena ternyata para sponsor ini sangat antusias sekali ya. Jadi sangat banyak yang mendukung kelancaran acara dan rangkaian pemilihan Turnamen di Bali 2016. Di antaranya ada ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Mahendra Production House. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jazz Photograph. Kami mengucapkan terima kasih kepada Team Models. Terima kasih kepada Coco Group. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Natia Hotel. Terima kasih kepada UC Silver. Terima kasih kepada Skinhead. Terima kasih kepada Mahogany Hotel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Krishna Watersport. Terima kasih kepada Wiracana Handframe. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rin Beauty and One. Terima kasih kepada Rumah Cantik Skincare and Spa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mega Collection. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada The Sphere Florist. Kemudian terima kasih kepada Kamandani Dental Care. Terima kasih kepada Sifli Madin Duta Pratama. Terima kasih kepada Love Fashion Hotel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Andika Silver. Thanks to Sensei Sunset Hotel Seminyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Beach Walk. Terima kasih kepada Hardis. Terima kasih kepada Susi Coffee. Terima kasih kepada KNPI Bali. Terima kasih kepada Universitas Mahendra Data. Terima kasih kepada Paris Salon. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jane Travel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Satya Management. Kemudian terima kasih kepada LT Pro. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bali Bresco. Terima kasih kepada The Lerina Hotel. Terima kasih kepada Taman Nusa. Terima kasih kepada Terang Bulan Greget. Terima kasih kepada Wastu Kebaya. Terima kasih kepada Rani Collection. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Becatu Guest House. Terima kasih kepada Crystal Kuta Hotel. Terima kasih kepada Bali Tangi. Terima kasih kepada Astro Terbur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Warung Makan Bok Limpok. Terima kasih kepada Mahendra Data Sport Center. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kopi Biji Salak, Salak Kami. Terima kasih kepada Museum The Soekarno Center. Terima kasih kepada The Royal Beauty Spa and Salon. Terima kasih kepada Museum Perpustakaan Bung Karno. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tantra Yada. Terima kasih kepada Karkar Bar and Grill. Terima kasih kepada Putra Putri Kampus Ajab Bali. Terima kasih kepada Putra Putri Sekolah Ajab Bali. Terima kasih kepada Soulmate Magazine. Terima kasih kepada Fajar Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Berita Dewata. Thanks to Bali Post. Terima kasih kepada Bali Pages. Thanks to Bali FM. Terima kasih kepada Bendara FM. Terima kasih kepada FBI FM. Kami mengucapkan terima kasih kepada Casanova FM. Terima kasih kepada Duta FM. Terima kasih kepada Info Denpasar. Terima kasih kepada Info Singaraja. Terima kasih kepada Sanggar Tari Reswara Semesta. Terima kasih kepada Dia Puja. Kami juga mengucapkan terima kasih